Hai semuanya, welcome to Next Gen Online Service. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Semua masalah kita selama seminggu ini, mari kita lupakan sejenak dan kita memuji Tuhan. Let's worship our God. Yes, you. See what's ahead of me. I do not know what the future holds. Everything is as dark as it can be. I don't know if I can take it one
the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And His hope is an anchor for my soul. My God will stand unshakable. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And His hope is a promise of the soul. Our God will stand unshakable. Let's worship Jesus. Woo. Let's clap our hands and jump ya, yang semuanya di rumah. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Love is worth living with you. I've made my decision. You lift me up, fill my heart with wonder. Forever young into love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn the colors all around. All is new, in the Savior I am found. This is living now. This is living now. You lit the way, got you right beside me. In your love I'm complete. There's nothing like living with you. This love you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn the color all around. All is new, in the Savior I am found. This is living now. This is living now. Take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me so. Got your freedom, it's an open door. You are everything I want and more. Woo! Yes, Jesus, you are everything I want and more.
sing this all together. See the sun now is bursting through the clouds, black and white, turn the color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn the color all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me so. That your freedom is an open door, and you're everything I want and more. Woo! Yes, Jesus. Thank you, Lord, for everything. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini Tuhan. Pujian-pujian yang kami nyanyikan itu semua hanya untuk Engkau Allah kami. Raja atas segala raja. Allah yang mengatur hidup kami. You choose our path. Dan kita mau berjalan dalam rencana Engkau Tuhan. Tuhan, kami sekarang mau berdoa Tuhan untuk keluarga kami Tuhan. Tuhan, jikalau ada masalah di dalam keluarga kami, Tuhan yang berkati Tuhan. Kami mau serahkan semuanya sama Tuhan. Mau itu broken home, masalah keuangan, apapun itu masalahnya Tuhan. Kami gak mau putus asa. Kami mau menyerahkannya itu sama Tuhan dan kami percaya Tuhan. Semuanya itu Tuhan yang udah atur. Kami gak mau sedih lagi. Kami mau keluar dari zona hitam itu Tuhan. Kami gak mau hati kami sedih terlalu lama. Kami mau Tuhan hibur hati kami. Tuhan yang mengatur Tuhan. Tuhan yang pulihkan segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami Tuhan. Dan sekarang kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Teman-teman, bagi yang mau memberi persembahan bisa transfer melewati barcode atau rekening yang ada di layar. Sebelum memberikan persembahan, mari kita deklarasikan. 1, 2, 3. Pada saat kami bawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percaya. Dalam nama Yesus. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu yang jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Shalom teman-teman Next Gen, apa kabar? Sebelum kita sama-sama
mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa lebih dulu ya. Kita akan sama-sama berdoa, satukan hati. Mari kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan sepanjang minggu di mana kami boleh melalui seluruh kegiatan kami, kehidupan kami sehari-hari. Dan pada hari ini kami sudah merasakan hadirat Tuhan di dalam ibadah kami. Dan kami berdoa Tuhan, pada saat ini kami sebentar akan mendengar firman-Mu. Mari Tuhan bicara buat setiap kami. Tuhan, Engkau ajar kami untuk kami melakukan setiap firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Dan biarlah kami boleh jadi contoh bagi setiap orang, anak-anak muda, next generation dimanapun kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua waktu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, shalom teman-teman Next Gen, apa kabar? Saya berdoa kalian semua dalam keadaan sehat, keadaan diberkati dan semuanya berjalan seperti biasa dan tidak kekurangan satu apapun, dan berkat anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan atas setiap kehidupan kalian masing-masing semua di rumah. Nah, kita tanpa terasa sudah masuk di tahun baru dan kita sudah melalui masa-masa pandemi ini udah cukup lama, udah mungkin hampir 1 tahun, kita 10 bulan kita ada melakukan setiap kegiatan kita dengan cara online. Nah, pada hari ini kita akan belajar satu series ya. Nanti kita akan melihat sama-sama mengenai satu topik yang namanya It's Personal ya. Kita akan melihat dan belajar bersama-sama selama 1 bulan ke depan mengenai topik ini. Nah, apa sih It's Personal ini? It's Personal ini adalah sesuatu yang pribadi di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita sama-sama bahas ya, saya ingin cerita dulu pengalaman saya ya. Pada satu saat saya menemani bos saya bekerja ya. Bos saya membeli apartemen dan saya diajak sama dia untuk kita ke kantor pemasaran, dan ya karena dia yang membeli 1 unit apartemen, saya cuma sekedar menemani saja dan duduk bersama-sama di bagian pemasaran itu. Jadi ceritanya jadi nyamuk kita. Nah, pada saat ketemu dengan bagian pemasaran dan cerita panjang lebar dan semuanya sudah oke, tinggal serah terima ya. Sampai satu saat ada satu momen yang membuat kita jadi agak awkward di situ. Ya, tiba-tiba salesnya celetuk ya dan bertanya sama bos saya ya, sambil menunjuk ke saya, dia bertanya sama bos saya, apakah ini anak bapak gitu ya. Wah ya, jadi dari tadi situasi yang akrab, tiba-tiba dengan pertanyaan itu kita jadi saya sedikit kaget dan agak diam sebentar gitu ya melihat situasinya ya. Nah, seringkali ya kita bicara mengenai hubungan, relationship. Ya, tadi adalah relationship mungkin karena baru kenal atau baru pertama kali datang dan mungkin percakapannya menimbulkan sesuatu yang sedikit awkward, tapi ya kita bisa maklum karena kita baru pertama kali berkenalan ya. Nah, tapi di dalam hubungan kita sehari-hari ya, relationship sehari-hari, kita nggak ingin mempunyai relationship yang fake atau palsu. Ya, kita nggak ingin orang berpura-pura di sekeliling kita dan mencoba untuk mengenali kita, ya. Dan baik itu orang-orang yang bergaul dengan kita, mungkin itu di komunitas kita, ya, mungkin di komunitas musik, dance, ya, media, ya, atau komunitas di kampus, di sekolah, ya. Kita nggak ingin kita ingin setiap orang itu memperlakukan kita secara pribadi, sekalipun itu kita ada di dalam satu grup chat, ya di sosmed, ya. Kita ingin hubungan kita itu lebih dari itu, ya. Dan dengan kata lain, ya, kita ingin relationship kita menjadi lebih pribadi atau personal, ya. Kita ingin dikenali secara pribadi, ya. Everyone needs to be known. Ya, setiap orang membutuhkan atau memerlukan untuk dikenali. Ya, jadi itu adalah kebutuhan setiap orang untuk bisa mendapatkan satu relationship yang lebih personal, ya, lebih pribadi. Nah, kita semua tahu bahwa lawan kata dari palsu itu asli.
Ya. Tapi dalam konteksnya relationship, ya, kita udah tidak membicarakan palsu dan asli lagi. Tapi kita membicarakan mengesankan atau mengubahkan, ya. Kalau mengesankan hanya sensasional, ya. Tapi kalau mengubahkan berarti esensial, ya. Nah, Tuhan menciptakan kita secara pribadi, ya, dan Tuhan mengenali diri kita secara pribadi lebih daripada semua orang di dunia ini. Saya tunjukkan salah satu ayat Alkitab di dalam Lukas pasal 12 ayat 7 bagian A, ya, di situ dikatakan bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Teman-teman, bayangkan Tuhan mengatakan bahwa rambut kepala kita itu terhitung semuanya. Jadi bagaimana Tuhan bisa mengenali kita ini secara pribadi? Ayat ini bicara lebih dalam secara pribadi kepada kita. Ya. Tapi mungkin kalian ada pertanyaan-pertanyaan. Kalian bertanya mungkin kalau Tuhan, kita pikir Tuhan gak kenal kita secara pribadi. Mungkin karena kita gak bisa lihat Tuhan. Mungkin karena kamu berdoa, ya, tapi rasanya Tuhan gak mendengar, sekalipun kamu udah berdoa. Atau mungkin kamu gak kenal Tuhan karena cuek, gak peduli, atau selama ini kalian gak pernah terpikirkan untuk melakukan itu, sehingga kelihatannya aneh kalau berpikir Tuhan itu mengenali, memperhatikan dirimu. Ya. Atau mungkin kamu juga temui orang Kristen yang kelihatannya cuek dan dia nggak mengenali namamu dan kamu pikir ya mungkin Tuhan juga seperti itu juga. Ya. Atau kemungkinan yang lain lagi kita berpikir karena Tuhan itu begitu besar dan menciptakan semuanya ini, jadi kita menjadi berpikir kok begitu penting ya, sampai repot-repot Tuhan itu mengenali saya secara pribadi. Kalau dibandingkan dengan galaksi yang besar, ya dari tata surya alam semesta yang besar ini, dan itu Tuhan menciptakan semuanya, saya ini hanya satu titik yang sangat kecil yang nggak bisa dilihat. Tapi kenapa aneh ya, kok Tuhan repot-repot mengenali saya, mengenali diriku secara pribadi. Mungkin ini ya jadi pertanyaan kita, ya. Dan teman-teman harus ingat ya, fake ya, kepalsuan itu berlawanan dengan apa yang Yesus hidupi dan apa yang Yesus lakukan. Ya, kepalsuan itu berlawanan dengan apa yang Yesus hidupi dan apa yang Yesus lakukan dalam hidup ini. Yesus menempatkan setiap orang yang dia temui menjadi penting di hadapannya. Ya, Yesus memperhatikan setiap orang yang dia jumpai menjadi penting di hadapannya. Nah, salah satu contoh orang yang berinteraksi dengan Yesus, kita lihat di dalam Alkitab kita mengenai kisah seorang pemungut cukai yang bernama Sakius. Ya, kita buka Alkitab kita, saya bacakan Alkitab dari Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-5 sampai 6. Ya, ayatnya sampai yang ke-7. Ya, Lukas pasal 19 ayat 5 sampai 7. Di situ dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Oke, teman-teman, kita perhatikan di sini bahwa cerita ini cerita yang populer, ya. Di sekolah minggu sering
dikisahkan, diceritakan oleh guru-guru, kakak-kakak kita di sekolah minggu. Dan mungkin kita hafal sekali cerita Sakeus ini. Ya, jadi dikisahkan Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai, ya, yang ada di kota Yeriko. Ya, pada waktu Yesus ada di sana, dia kepingin lihat Yesus. Ya, dan kalau kita perhatikan waktu itu, Yesus terkenal nggak? Yesus terkenal. Ya, kalau pada zaman itu sudah ada IG, ya, mungkin follower Yesus bisa 5 miliar. Ya. Lalu Sakeus orang yang terkenal nggak secara locally? Ya, locally dia terkenal. Orang-orang mengenali dia. Ya, dari ciri fisiknya orang sudah bisa lihat, ya, dan mengenali itu Sakeus. Dari postur tubuhnya dia orangnya posturnya tidak terlalu tinggi atau pendek, ya. Namun bukan cuma ciri fisik itu aja, Sakeus ini dikenal sebagai taxman, ya, pemungut cukai. Pemungut cukai pada zaman itu, ya, pada zaman ini adalah zaman di mana Romawi menguasai, ya, bangsa Israel, ya. Dan saat dia menguasai bangsa Israel, dia mengambil pajak atau upeti dari rakyat di tempat dia berkuasa. Dan untuk mengambil setiap pajak dan upeti itu dia memerlukan satu orang, ya, sebagai juru pungutnya. Nah, salah satunya adalah Sakeus. Namun sayangnya Sakeus ini menagih jumlahnya lebih di atas yang ditentukan dari orang-orang Romawi. Oleh karena itu banyak orang membenci dia. Ya, banyak haters, ya. Banyak yang menghujat dia. Banyak yang nyinyirin Sakeus, ya. Jadi Sakeus pada waktu itu dia dikenal sebagai orang yang punya track recordnya buruk, nggak bagus. Ya, suatu kali Yesus datang dan Sakeus ingin melihat. Namun karena orangnya terlalu banyak di sana dan tinggi badannya tidak bisa membuat dia bisa melihat dengan jelas, akhirnya dia melihat rute jalan Yesus dan dia mendahului orang-orang dan dia menemukan satu pohon dan pohon ara dan dia memanjat di situ ingin melihat Yesus itu orang yang seperti apa. Ya, jadi kalau kita lihat situasinya waktu itu Sakeus pengen tahu banget siapa sih Yesus, kayak apa sih orang Yesus, orang yang terkenal ini tiba-tiba datang ke Yeriko, ke kotaku, dan dia pengen melihat Yesus secara langsung, ya. Nah, kita lihat ya, Yesus terkenal, Sakeus juga terkenal, tapi terkenal kejelekannya. Nah ini kita nggak akan berbicara mengenai Sakeus, tapi kita akan belajar melihat apa yang Yesus lakukan. Ya, Yesus memperlakukan orang lain dan memperhatikan dia, ya, secara pribadi. Ya. Orang yang dikucilkan, orang yang dianggap mengganggu, tukang receh, orang yang nggak dianggap sama orang lain, orang yang bahkan namanya aja nggak ada orang yang mau kenal, ya. Seharusnya orang-orang yang seperti ini kita juga memperhatikan. Sakeus mewakili orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang membuat masalah, orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Tapi Yesus memperhatikan, ya. Yesus memperhatikan secara pribadi, ya. Nah, by the way, ya, Yesus mengenali Sakeus dan dia juga mengenal namamu. Yesus mengenal Sakeus, tapi dia juga mengenal dirimu secara pribadi. Jadi dimanapun kalian ada hari ini, ya, Yesus mengenal namamu loh. Tuhan Yesus mengenal pribadimu. Ya. Tuhan Yesus tahu hidupmu. Ya. Jadi Yesus mengenali secara pribadi setiap kita masing-masing. Ya.
Nah, cara menerapkannya bagaimana ya? Supaya kita juga lihat dari kisah ini, ya. Mungkin jadi pertanyaan-pertanyaan di dalam hati kita. Kalau kita menjadi orang di dalam posisi Sakius pada waktu itu, ya. Coba kalian pikirkan, kalian ada di dalam sisi atau posisi Sakius. Apa sih yang kamu pikirkan pada waktu itu? Ya. Mungkin kalau kita berpikir ada di sisi Sakius, ya mungkin kita melihat, kita berpikir pada zaman itu orang kayak apa sih Yesus itu, ya. Kita pengen tahu dong, kita kepo-kepoin, ya. Kita curious, ya. Kayak apa sih Yesus yang selama ini orang banyak ngomong, ya. Karena zaman dulu tidak ada Instagram, tidak ada kamera, ya. Jadi cuma dengar suara dan omongan-omongan dari orang-orang sekitar. Jadi dia pengen tahu, dia kepo, ya. Lalu apa yang jadi pikiran lagi, ya? Mungkin kalau kita jadi Sakius, kita berpikir apa ya kata Yesus tentang diriku ya? Ya mungkin kita mikir, kita jadi Sakius, mungkin kita berpikir apa sih yang Yesus pikirkan atau katakan tentang diriku? Dan mungkin juga kita berpikir, ya kalau apa yang Yesus omong tentang diriku, mungkin kita juga berpikir, apa sih yang orang-orang sekitarku omong tentang aku, ya katakan tentang aku, ceritakan tentang aku, ya. Nah kita lihat ya, bagaimana kita melihat bahwa hebatnya kalau Tuhan itu mengenal kita secara pribadi. Tuhan mengenali nama kita. Tuhan mengenal pribadi kita dan Tuhan sangat memperhatikan dirimu. Ya. Hal ini berlaku juga buat orang-orang di sekelilingmu. Ya. Kalau Tuhan Yesus memperhatikan dirimu, hal itu juga berlaku juga buat orang-orang di sekelilingmu. Mungkin itu saudaramu, atau mungkin itu orang tua kita. Atau mungkin itu teman yang di sekolah yang kita jauhi, yang kita hindari malah. Atau itu juga guru kita yang bikin sebel. Ya. Tuhan juga memperhatikan mereka loh, gak cuma dirimu. Ya. Jadi hal yang sama terjadi buat mereka juga. Ternyata Tuhan memperhatikan setiap kita secara pribadi. Nah, a relationship with Jesus is always personal. Ya. Saya mau katakan a relationship with Jesus is always personal. Kalau hubungan kita dengan Yesus itu selalu hubungan yang bentuknya pribadi, ya. How can we make it for others? Ya. Bagaimana kita bisa mengerjakan yang sama untuk orang lain. Ya. Jadi kalian harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu ingin memiliki hubungan yang pribadi, personal dengan diri kita. Ya. Hubungan dengan Tuhan Yesus itu selalu personal, tapi kita juga diminta Tuhan untuk kita bisa membuat hubungan dengan orang lain juga hal yang sama. Bagaimana kita melakukannya kepada orang lain? Nah, dari teladan dari Tuhan Yesus, contoh yang diberikan sama Tuhan Yesus, ya, kita bisa belajar beberapa hal, ya. The people around you may not know God cares about them personally until you care about them personally, ya. Saya ulangi lagi ya. The people around you may not know God cares about them personally until you care about them personally. Ya. Orang-orang di sekeliling kamu tidak akan tahu bahwa Tuhan memperhatikan mereka, memperdulikan mereka secara pribadi sampai kamu
memperhatikan mereka secara pribadi. Ya. Jadi orang-orang di sekeliling kita, mungkin itu saudara kita, orang tua kita, ya, yang ada di sekeliling kita lebih dulu di rumah masing-masing, ya. Mereka nggak akan tahu bahwa mereka tahu bahwa Tuhan mengenal mereka secara pribadi sampai mereka melihat bahwa Engkau memperhatikan mereka secara pribadi. Ya. Nah, caranya gimana sih? Ya, yang pertama, ya, kita perlu belajar mengenali nama mereka. Kak, kalau saya udah kenal nama saudara saya, orang tua saya, ya. Kalau di dalam rumah kita pasti udah kenal. Ya, belajar mengenali. Tapi nggak cuma nama mereka. Ya, kalau orang di sekeliling kita yang paling dekat dengan kita, jangan cuma kenal nama mereka, tapi mulai kenali mereka secara pribadi, lebih dekat lagi. Ya. Lalu setelah belajar mengenali nama mereka, ini untuk teman-teman kita, ya, yang mungkin ada di dalam komunitas, ya, belajar mengenali nama mereka. Lalu yang kedua, pelajari penulisan nama mereka yang benar, ya. Mungkin kalian punya pengalaman waktu beli kopi di Starbucks, ya, baristanya tanya namanya siapa, namanya misalkan ini bukan kalau kebetulan sama ya ini cuma fiktif ya. Misalkan namanya Devan, namanya Devan, ya. Begitu ditulis namanya bukan Devan, Depan, ya, pakai P bukan V, ya, arti jadinya depan itu namanya, ya. Nah, kalau kita jadi orang yang punya nama begitu, ya, kadang kita kesel lihat gelas gua namanya Devan, kok tulisnya Depan, ya. Nah, kita pelajari dong, ya, teman kita, ya, mungkin namanya susah, ya, coba pelajari cara menulis namanya dengan baik, yang benar seperti apa, ya. Nah, kita belajar mengenali, ya, setelah kenal nama, kenali, ya, kalau namanya gampang ditulis, gampang diingat, ya, it's okay. Tapi kalau teman kita ada namanya yang agak sulit, ya, mungkin kita perlu tulis per hurufnya dengan benar, sehingga orang yang lihat waktu dia ditulis namanya, dia merasa dihargai karena tulisannya benar, ya, sesuai dengan namanya. Kemudian yang ketiga, panggil namanya kalau kamu temui mereka. Ya, kadang kita cuma kenal nama, tapi begitu di tempat yang lain kita berbuat seolah-olah kita nggak kenal. Ya, mungkin itu satu sekolah, ya. Mungkin kita lagi main di mall, ya. Atau mungkin kita lagi jalan di mana, ya, makan di mana, ya. Atau ketemu di papasan di jalan, ya. Kita berusaha coba untuk memanggil dia dengan namanya. Bukan, "Hei kamu, bro," ya. Coba kenali namanya. Ya. Dengan cara itu kita bisa membuat orang yang dipanggil namanya ini merasa that's personal. Ya. Yes, that's my name. Ya. Jadi ini adalah hal-hal yang dasar untuk mengenali orang. Ya, sekalipun simple, paling sederhana, tapi ini punya dampak yang dahsyat. Ya, kalau kita belajar untuk terus mengenali nama demi nama dari setiap orang yang kita jumpai, maka itu akan menjadi satu habit, satu kebiasaan diri kita untuk kita bisa mengenali orang lain. Bukan hanya sekedar mengenali wajah, tapi bisa mengenali namanya. Ya, dan itu adalah satu jembatan yang kita buka untuk kita bisa berkomunikasi lebih dalam lagi secara personal. Jadi teman-teman, kita belajar dari Yesus. Yesus memanggil Sakyus dengan namanya. Bukan, cebol, turun dong gitu. Enggak. Yesus panggil namanya, Sakyus, turunlah, aku mau main ke rumahmu. Ya, Yesus enggak panggil nama sebutannya, nama julukannya, nama panggilan gaulnya, enggak. Yesus panggil namanya Sakyus, nama yang asli. Nama yang personal. Jadi teman-teman kita belajar untuk kenali teman-teman kita. Bukan hanya nama sebutan-sebutan gaul-gaulnya. Tapi kita pelajari namanya aslinya siapa.
belajar untuk memanggil dengan nama aslinya. Ya, karena itu personal, ya. Nah, ini paling gampang kita lakukan kepada orang lain. Apalagi kalau kalian posisinya adalah kakak kelas. Ya. Biasa ya kalau di kampus itu ada kakak-kakak kelas yang akan membimbing adik-adiknya yang freshman, ya. Biasanya mereka membuat jembatan dengan kelompok mentor-mentor, ya. Nah, juga sama kalian yang ada di komunitas di gereja ini, ya. Paling mudah adalah waktu kakak kelas itu manggil adik kelas, ya, personally kenal namanya, ya. Kalau ada Andrew, panggil namanya Andrew, ya. Kalau ada Martin, namanya panggil namanya Martin. Ada Ihsan, panggil namanya Ihsan, ya. Jadi jangan panggil he gitu, ya. Karena ini lebih mudah untuk kita bisa membangun jembatan, membangun komunikasi lebih personal. Ya, jadi dari kakak kelas yang lebih tua memanggil kepada adik-adiknya yang lebih muda. Dan itu menjadi satu hubungan yang lebih personal. Saya berdoa, ya, sama-sama kita belajar tentang series ini membuat kita tidak terhalang dan tidak ada gap di antara setiap teman-teman yang ada, sehingga kita bisa membangun komunikasi, membangun relationship lebih dalam, lebih personal. Dan saya percaya, ya, kalau Yesus sudah memberikan contoh dan teladan buat kita untuk dia bisa menjangkau Sakius, dan akhirnya Sakius menjadi orang yang diubahkan, ya. Saya percaya kita juga bisa dipakai Tuhan untuk bisa membuka relationship pada orang lain secara personal dan bisa mengubahkan teman-teman kita, komunitas kita. Ya, jangan sampai kita ada di dalam satu kelompok tapi kita sebatas tidak mengenali satu dengan yang lain secara personal, secara pribadi. Oleh karena itu, ayo, sekalipun kita mungkin masih online, ya, pertemuan-pertemuan kita mungkin masih online, tapi kita belajar untuk kita mengenal lebih dalam setiap orang-orang yang Tuhan percayakan ada di dalam komunitas kita. Lebih lagi, kita mulai jalin, bangun hubungan, ya, baik itu secara online, ya, maupun saat kita sempat untuk kita bisa berjumpa. Oke ya, hari ini kita belajar mengenai it's personal. Saya berdoa Tuhan mengenal kita secara pribadi. Oleh karena itu, kita belajar untuk membangun hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Dan setelah itu juga kita belajar untuk kita membangun relationship personally dengan orang lain, dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, dan bahkan dengan komunitas yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus berkati. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapak, kami ucap syukur untuk hari ini kami boleh belajar bahwa Tuhan mengenal diri kami. Tuhan mengenali siapa kami. Tuhan mengenal nama kami. Dan Tuhan tidak pernah salah. Kami rindu Tuhan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk kami terus membangun hubungan yang lebih lagi, lebih dalam lagi kepada Tuhan. Dan kami belajar untuk kami membangun hubungan kami secara pribadi dengan orang-orang di sekeliling kami. Mampukan setiap kami, mungkin kami bukan orang yang pandai bicara atau pandai bergaul, tapi kami percaya waktu kami belajar mengikuti apa yang Yesus sudah kerjakan dan lakukan dan hidupi, kami percaya Tuhan dapat memakai kami, Tuhan dapat membuat kami jadi alat yang luar biasa, supaya orang lain juga mengenal Tuhan, bahwa Tuhan memperhatikan hidup mereka. Karena itu Tuhan kami berdoa untuk setiap teman-teman dimanapun mereka ada, teman-teman Next Gen. Aku berdoa untuk setiap mereka Tuhan. Mereka yang jauh dari Tuhan, mereka yang merasa bahwa Tuhan gak mengenali mereka. Saat ini kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap hidup mereka. Tunjukkan Tuhan bahwa Engkau sangat memperhatikan mereka. Dan biarlah setiap mereka, hati mereka kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan pada kami hati untuk kami dapat
membangun relationship yang personal kepada setiap orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, tanamkan setiap firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom saudara, sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita persiapkan anggur dan roti kita masing-masing. Jika semua sudah, saya jemput untuk bangkit berdiri di tempat di mana saudara berada. Dan mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan. Naikkan syukurmu atas kebaikannya yang tidak pernah berhenti, atas hidupmu, atas keluargamu. Naikkan syukurmu. Syambaraku diamburulo bonaya sianda de diambaraka diarala barala 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 naya sianda de diambarala naya Riki diamburulo bonaya siambaraki di diambaraya naya si diarala naya sianda dan de kiaralamu. Ajaib Tuhan, perkasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Minggu demi minggu Tuhan pelihara kami. Bulan demi bulan Tuhan pelihara kami. Meskipun kami beribadah dari tempat kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan dari tempat ini biarlah berkat-Mu mengalir Tuhan atas setiap anak-anak muda Tuhan yang mendengar firman-Mu. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Tuhan yang tolong orang tua mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Tuhan biarlah momen ini menjadi momen di mana kami semua, keluarga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang belum pernah kami alami sebelumnya akan kami alami saat-saat ini Tuhan. Tuhan pulihkan pekerjaan orang tua kami. Tuhan pulihkan bisnis usaha orang tua kami. Biarlah Tuhan setiap kami yang sekolah, setiap kami yang kuliah bisa tetap terus Tuhan. Tidak ada yang putus sekolah, tidak ada yang putus kuliah Tuhan di tempat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak pernah kurang panjang tangan-Mu atas keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati gereja kami, terima kasih Tuhan. Yang mau terus Tuhan menjadi wadah tempat kami berlatih, kami dididik Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang bisa menghargai Yesus. Persiapkan kami Tuhan untuk bisa menyambut Pentakosta yang ketiga. Aku berdoa setiap anak-anak muda akan bertumbuh Tuhan, setiap hari semakin dekat, segambar dan serupa dengan Tuhan. Sehingga pada waktu Roh-Mu Tuhan dicurahkan besar-besaran, kami adalah anak-anak muda yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu,
menjadi mentor, menjadi sahabat, menjadi keluarga yang baik Tuhan bagi anak-anak muda yang lain. Berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan Indonesia. Biarkan Tuhan tolong supaya bangsa kami Tuhan menjadi negara yang maju. Menjadi bangsa yang tidak lagi menengah, tapi menjadi bangsa yang maju Tuhan. Yang bisa melunasi setiap hutang-hutangnya. Semakin damai, penuh dengan sukacita bangsa kami Tuhan. Tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi isu sara yang dinaikkan Tuhan. Karena kami semua adalah satu di dalam Engkau. Dan Tuhan berikan hikmat kepada setiap orang-orang-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan. Supaya timbul Tuhan, supaya mereka bisa menghasilkan Tuhan satu obat yang baik Tuhan untuk coronavirus ini Tuhan. Supaya semuanya bisa sehat dan kuat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nah, kalau sebentar kami akan menerima berkat-Mu, mari angkat dua tangan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di surga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus. Menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.